Angkatan Perang Ratu Adil adalah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Milisi ini didirikan oleh mantan Kapten DST KNIL Raymond Westerling setelah demobilisasinya dari Kesatuan Depot Spesial Tropel pada tanggal 9 Januari 1949. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA adalah peristiwa keduta militer yang berlangsung di Bandung pada 23 Januari 1950. Keduta Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dilakukan oleh pasukan KNIL Koninklijk Nederlands Indisch Leger di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Kapten Raymond Westerling adalah sosok yang dikenal dalam peristiwa pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan pada 1946 sampai 1947. Anggota dari APRA kebanyakan direkrut dari bekas prajurit KNIL, terutama dari prajurit Regimen Spesial Tropel atau Regimen Pasukan Khusus, dengan jumlah pasukan APRA sekitar 2.000 orang pada 1950. Latar belakang pemberontakan APRA. Latar belakangan timbulnya pemberontakan APRA adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat atau RIS yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. APRA tidak menyetujui adanya rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS melalui hasil konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Hasil dari KBN termasuk diantaranya memutuskan bahwa kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL atau Koninklijk Leger dari Indonesia, sementara tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Dari hasil tersebut, akhirnya APRA dan Westerling mencoba melakukan keduta pada Januari 1950. Target pemberontakan APRA adalah Jakarta dan Bandung. Jakarta menjadi target sasaran sebab pada awal Januari 1950 sedang ramai dilakukan sidang kabinet RIS untuk membahas kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan. Kemudian, APRA juga menargetkan kota Bandung karena situasi kota belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi, ditambah pula dengan basis kekuatan militer Belanda yang kuat di Bandung. 23 Januari 1950 pagi, pasukan yang memakan diri APRA bergerak dari Cimahi menuju pusat kota Bandung, utamanya ke markas divisi Siliwangi di Jalan Audio Hospitalweg, sekarang Jalan Lembong. Sepanjang jalan menuju markas divisi Siliwangi, pasukan APRA menembaki tentara Siliwangi yang terlihat tak bersenjata. Akhirnya, pertempuran tak seimbang 800 APRA melawan 100 tentara Siliwangi yang tersisa di markas terjadi. Pertempuran ini menewaskan Letko Adolf Lembong. Akhirnya, APRA menguasai markas Siliwangi. Tujuan pemberontakan APRA. Tujuan utama dari pemberontakan itu ialah mempertahankan RIS dan menggagalkan rencana perubahan negara kesatuan NKRI. Secara umum, pemberontakan ini memiliki beberapa tujuan yang antara lain mempertahankan negara RIS, mengganggu proses pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, mempertahankan eksistensi tentara APRA sebagai tentara di Pasundan. Pemberontakan APRA terpusat di dua daerah yakni Jakarta dan Bandung. Dua kota itu merupakan kawasan yang sangat penting bagi RIS dan juga bangsa Indonesia pada saat itu. Akhir pemberontakan APRA. Pada Januari 1950, Presiden RIS Soekarno menunjuk Hamid sebagai Menteri Negara tanpa portofolio sekaligus koordinator tim perumusan lambang negara. Menteri tanpa portofolio adalah menteri pemerintahan tanpa tanggung jawab spesifik atau tidak mengepalai kementerian tertentu. Dalam sidang kabinet 10 Januari 1950, Hamid membentuk panitia rencana negara. Kemudian diadakan sayembara pembuatan lambang negara. Di sisi lain, Hamid menjalin mufakat dengan Westerling karena ingin mempertahankan negara federal dan kecewa dengan jabatannya yang hanya sebagai menteri tanpa portofolio. Menurut buku modul Sejarah Indonesia kelas 12 oleh Kemdikbud, Hamid mengakui telah memberi perintah kepada Westerling dan Inspektur Polisi Pres Najon untuk menyerang sidang Dewan Menteri RIS pada tanggal 24 Januari 1950. Peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil.
Tidak senang dengan pertumbuhan pengaruh pemerintahan Soekarno, Westerling bersekongkol dengan Sultan Pontianak dan Sultan Hamid II yang berhaluan federalis untuk meluncurkan kudeta pada bulan Januari 1950. Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA meluncurkan kudeta menentang pemerintah Republik Indonesia. Walaupun milisi ini berhasil untuk sementara menduduki Bandung, mereka gagal untuk menduduki Jakarta dan Blora. Mereka telah merencanakan untuk menggulingkan kabinet RIS dan membunuh beberapa tokoh Republik terkemuka, termasuk Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Oleh karena kegagalan kedua ini menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling dan terpaksa melarikan diri ke Belanda. Tanpa pemimpin yang kuat, APRA akhirnya berhenti berfungsi pada Februari 1950. Tindakan APRA tersebut pada akhirnya menyebabkan penahanan Sultan Hamid II dan justru mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950, mengubah Indonesia menjadi negara kesatuan yang didominasi oleh pemerintahan pusat di Jakarta. Alasan pemberontakan Westerling memakai nama Perang Ratu Adil. Alasan pemberontakan Westerling memakai nama Perang Ratu Adil karena Westerling ingin menarik simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia. Istilah Ratu Adil dikenal dalam ramalan Sri Mapanji Jayabaya, seorang raja Kediri yang bertahta dari tahun 1135 sampai 1179. Salah seorang perwira TNI yang gugur dalam pemberontakan APRA adalah Letnan Kolonel Lembong. Dampak pemberontakan APRA. Salah satu dampak langsung yang bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia adalah gugurnya banyak tentara Indonesia. Pemberontakan ini juga membuat kondisi keuangan negara menjadi sedikit berantakan dan mengganggu keamanan rakyat. Namun, ada juga dampak positif yang terjadi, yaitu peningkatan dari rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf.